Gold. Oke seluruh, kembali lagi dengan gua Bang Dik. Oke, jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan subscribe di bawah ya guys ya. Di video kali ini saya akan mereview film Blood and Gold 2023. Seorang desertir Jerman di akhir Perang Dunia Kedua, Hendrik ingin pulang ke tempat putrinya, tapi malah terjebak dalam baku tembak berdarah dengan Nazi yang rakus dengan emas. Bersama Elsa, seorang petani pemberani, mereka bertarung mati-matian di desa kecil melawan SS yang mengejar harta Yahudi tersembunyi. Aksi brutal, humor gelap, dan vibe dream ala Tarantino. Darah mengucur, emas jadi taruhan. Gimana keseruan film ini? Oke, langsung saja cekidot. Bisa berlatar di Jerman tahun 1945 dan melihatkan seorang pria yang sedang jogging karena dia dikejar-kejar oleh pasukan Nazi. Diketahui dia berkhianat. Dia bernama Romeo. Romeo yang belum looting, dia hanya membawa senjata G18, itu pun pelurunya sedikit. Dia lari melewati danau beku dan lari menuju ke hutan yang lebat. Tapi dia dihujani peluru oleh pasukan gencor. Romeo bersembunyi dan menembak gencor yang main asal maju-maju saja. Gencor yang terkena tembakan pun emosi dan menyuruh pasukannya untuk maju. Romeo yang merasa ada kesempatan untuk berlari karena dia berhasil menembak gencor, lalu dia berlari ke hutan, tapi terpeleset di jurang yang membuatnya pingsan. Gencor yang siap menembak dia dihentikan oleh kolonel, panggil saja dia Dayat. Gencor yang kalah pangkat nurut untuk tidak membunuh Romeo. Dayat pun menyuruh pasukannya untuk menangkap Romeo. Romeo yang berkhianat, dia dihadiahi gantungan. Mobil prajurit pun pergi dari TKP. Romeo yang jadi gantungan pun mengingat kenangan bersama anaknya. Di saat terakhir dia diselamatkan oleh perempuan dengan memotong talinya. Siapakah dia? Tonton sampai habis ya. Romeo terbangun dari pingsannya karena tadi dia habis peregangan ekstrim. Juliet pun mengobati luka-lukanya dibantu oleh saudaranya. Dia agak kurang 1 on. Eine ganz besondere Gabe. Shin berpindah ke wali kota. Wali kota pun menemui Dayat. Dayat di sini bertujuan untuk menemukan emasnya orang Yahudi. Dan pesawat Amerika berterbangan di atas mereka. Tiefflieger der Amis. Wali kota pun meninggalkan Dayat. Wali kota yang tahu tujuan Dayat ke sini cuma mau merampas emasnya orang Yahudi. Lalu wali kota pun dihampiri oleh istrinya dan menanyakan tujuan prajurit ke sini. Istrinya wali kota pun menyuruh wali kota untuk menyembunyikan informasi tentang emas itu. Obwohl du keine Eier hast. Sonja. Di pagi hari yang cerah di rumah Juliet, mereka sedang makan, lalu Romeo menanyakan kenapa dia menyelamatkannya. Juliet pun menjawab karena dia benci dengan para prajurit Nazi. Sementara itu Gencor yang sedang join santai tiba-tiba datang Dayat dengan gaya selengean. Gencor yang menyarankan mereka untuk pergi dari sini karena pasukan AS akan datang dalam beberapa minggu. Dayat yang merasa ainnya gege, dia tidak ingin kabur dari tempat ini. Lalu Dayat menyuruh Gencor untuk mencari persediaan makanan, tapi Gencor menolaknya. Dayat pun yang kecewa dengan kelakuan Gencor, dia mengancam menembaknya. Gencor pun kesal ke Dayat, tapi apa boleh buat, dia harus menurutinya. Di rumah Juliet, Romeo dan Juliet sedang ngobrol dan datang si ganteng yang memberitahu ada prajurit yang kesini.
Si Kencur dan pasukannya datang. Kencur di sini menyuruh pasukannya untuk mengambil ayam milik si Ganteng. Juliet yang gege dan berani keluar membawa Carla, lalu menanyakan kedatangan mereka ke sini untuk apa. Kencur pun menjawab dia hanya mengambil bahan untuk persediaan perang. Saat si Ganteng sedang ketakutan, dia ditenangkan oleh Juliet. Kencur pun datang dengan arogan dan menginterogasi mereka, karena mereka terdapat 2 orang tapi 3 cangkir yang membuat Kencur curiga. Romeo yang ngumpet di atas mereka mengawasi mereka semua. Juliet yang barbar, dia menyerang Kencur. Karena Juliet bukan lawannya Kencur, dia pun gampang dibalikkan keadaannya. Kencur pun emosi dan ingin memasukkan burungnya ke kandang Juliet. Lalu prajurit pun mengeluarkan si Ganteng. Karena burungnya si Kencur pengen masuk ke kandang Juliet. Juliet pun menjerit, lalu Romeo pun ingin menyelamatkan Juliet dari burungnya Kencur. Romeo menyerang menggunakan garpu gede yang membuat prajuritnya nyeri. Juliet itu kabur, lalu meja itu ditendang oleh Romeo yang membuat burungnya Kencur ditabrak meja. Dan terjadi pergelutan. Singkat cerita, mereka mengalahkan prajurit Kencur, tapi Kencur berhasil kabur. Lalu Juliet pun menenangkan adiknya. Alles gut. Mereka yang menang dan mendapatkan lootingan yang bagus, tapi masalah mungkin akan datang. Mungkin saja prajurit itu akan kembali dan membawa pasukan yang lebih banyak. Si Ganteng pun yang gak mau meninggalkan sapi kesayangannya, tapi Juliet memaksa adiknya untuk ikut, lalu mereka semua pergi dari rumah itu. Saat hari mulai malam, mereka akan membangun tempat istirahat di sini. Tapi si Gantengnya ngambek karena sapi kesayangannya ditinggal di rumah. Juliet yang melihat adiknya memikirkan sapi kesayangannya, lalu dia menemui Romeo yang sedang mengelamun. Gak lama setelah itu, Paul mencari kakaknya, tapi kakaknya menyuruhnya untuk tidur. Di pagi hari yang cerah, Juliet terbangun dari tidurnya melihat Romeo yang gak tidur. Lalu Juliet mencari Paul, tapi Paul tidak ada di tempat. Scheiße. Lalu kita melihatkan Paul yang sedang memeras susu sapi, tapi prajurit datang. Paul yang ketangkep dia diselundupkan ke ember, sampai dia cekap-cekap. Kencur pun membunuh sapi kesayangan Paul dan membakar rumah mereka beserta mayat-mayat pasukannya. Lalu Kencur membawa Paul dan sapinya ke markas. Romeo dan Juliet melihat adiknya dibawa ke markas, tapi Romeo di sini berjanji akan menyelamatkan Paul. Kencur menemui Dayat yang sedang udut santai, tiba-tiba datang wali kota. Lalu Dayat menyuruh wali kota untuk mengumpulkan warga di alun-alun kota. Alle Einwohner dieses Kaffs auf den Dorfplatz. Paul yang ingin digantungkan dirinya di atas gereja. Lalu kita melihatkan Romeo dan Juliet ingin menyelamatkan Paul. Haben die mit dem vor? Gibt's noch einen Eingang? Saat di atas menara, prajurit yang banyak omong didorong oleh Paul sampai jatuh. Paul yang mendapat senjata, dia menembak prajurit sampai koit. Lalu dia menembak ke arah kerumunan. Romeo dan Juliet sampai di bawah gereja. Lalu dia diberitahu oleh pendeta, Paul ada di atas. Dayat yang santai karena aim Paul miss semua. Lalu Dayat diberikan senjata oleh anak buahnya. Paul yang mendengar suara kakaknya, tapi dia ditembak oleh Dayat. Hier weg. Romeo yang membawa mayat Paul sampai di bawah gereja. Elsa yang melihat Dayat sedang marah-marah ke wali kota.
Elsa pun menembaki Dayat, tapi pelurunya habis. Lalu dia menangis. Pasukan Dayat yang melihat Romeo langsung mengepung Romeo. Tapi Dayat jatuh cinta ke Juliet. Romeo pun lari ke atas menara gereja, tapi dikejar oleh pasukannya Genjur. Sampai terjadi pertempuran. Saat prajurit Genjur maju, Romeo menggelindingkan bom. Akibat ledakan itu, atap pun bolong. Romeo melompat keluar. Dikira sudah aman, tapi masih ada anak buah Genjur yang menembaknya dari jarak jauh. Lalu Romeo melepaskan pegangannya sampai terjatuh ke kandang ayam. Prajurit Genjur pun mengepung Romeo. Prajurit itu maju, tapi kepalanya dicocol oleh kampak Taeyang. Romeo bergegas kabur, tapi prajurit Genjur sangat banyak. Tapi masih bisa diatasi. Romeo dihampiri oleh Genjur yang asal tembak sampai pelurunya habis. Lalu terjadi pertempuran sengit. Genjur yang kena kampleng, lalu dia menggunakan bernekel. Sampai lanjut duel part 2. Saat Genjur mau tamat, tiba-tiba pesawat AS menembaki mereka. Romeo yang ingin mengejar Genjur, tapi kakinya tercocol besi. Genjur pun kabur dan memanggil pasukannya, tapi mendapati Romeo yang sudah kabur. Lalu mereka melihatkan wanita parubaya yang masuk ke dalam rumah. Lalu dia melihat Romeo yang sedang terluka. Wanita parubaya itu baik, lalu mengobati Romeo. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Lalu perempuan itu langsung keluar dan membuka pintu. Ternyata itu pendeta gereja. Pendeta itu adalah suaminya, si wanita parubaya. Romeo bertanya ke pendeta, Dayat dan pasukannya ke sini mencari apa? Pendeta itu menjawab, mereka ke sini cuma mencari emas, batangan milik orang Yahudi. Sementara itu wali kota yang sedang dikhianati oleh istrinya, lalu dia diretur ke Tuhan. Scene selanjutnya melihatkan Dayat yang sedang kencan dengan Juliet. Karena Juliet sangat mirip dengan mantan istrinya dulu yang bernama Rebecrot. Lalu dia mengeluarkan cincin dari matanya dan memberikan cincin itu ke Juliet. Rebecca. Di rumah pendeta dia menceritakan tentang asal-usul emas itu. Emas itu dulu dimiliki oleh orang Yahudi yang kaya raya, tapi orang-orang memboikotnya. Lalu kita melihatkan istri wali kota yang sedang mencari emas. Sementara itu kita melihatkan Romeo dan pendeta melihat emas batangan itu. Ternyata selama ini pendeta itu yang menyembunyikan emasnya. Juliet yang berhasil membunuh Dayat dengan cara memasukkan pil sani ke dalam mulutnya. Lalu dia ngajak Dayat untuk transfer jigong. Dayat pun cekap-cekap sampai pindah dimensi. Pendeta yang sedang jalan sendirian, dia dikampleng pakai sekop. Waduh, gimana nih nasibnya? Genjur yang sedang wudhu, dia mendapatkan info bahwa tentara Amerika akan ke sini dalam waktu 1 minggu. Tiba-tiba ada yang menyerang mereka, lalu mereka tiarap. Ternyata itu emas batangan. Genjur pun kaget, lalu dia cosplay jadi cicak. Genjur pun melihat siapa yang melemparkan emas itu, ternyata dia adalah Romeo. Romeo pun ingin bernegosiasi dengan Genjur untuk melepaskan Juliet, dan mereka bisa mendapatkan emas yang mereka cari. Genjur pun pergi menemui Dayat, tapi tidak ada jawaban dari Dayat. Genjur pun tanpa pikir panjang, dia menendang pintu itu sampai somplak.
Lalu dia melihat Dayat yang mulutnya sudah mengeluarkan sabun. Karena Dayat sudah mati, Kencur pun menjadi pemimpin pasukan Nasi. Kencur pun punya ide untuk menipu Romeo dengan menggunakan pelayan kreot. Pelayan kreot itu ditutup pakai selimut dan menuju ke Romeo. Tapi mereka dilempar oleh bom molotov sampai membuat Romeo tidur. Sementara itu Juliet yang selamat dia menemui istri pendeta. Istri pendeta menanyakan di mana Romeo, tapi Juliet menjawab dia tidak tahu karena dia selamat dengan usahanya sendiri, bukan membeli hukum. Oke, lanjut ke cerita. Istri pendeta dan Juliet mengambil senjata di lemari. Oh, kukira noob, ternyata pro. Den habe ich damit abgefangen. Ich würde die Geschichte gerne hören. Lalu Shin berpindah ke gereja dan melihat pendeta yang sedang ditodong oleh istrinya wali kota. Istrinya wali kota pun menanyakan keberadaan emas itu ke pendeta. Pendeta itu memberitahu emas itu ada di dalam peti. Lalu mereka yang ngepet banget pengen mendapatkan emas itu. Mereka pun membuka peti dan dua orang itu menjadi Lego lalu datang Kencur bersama pasukannya sambil membawa Romeo. Pendeta itu dipepeng oleh Kencur sampai koit. Juliet datang ke gereja dan menemukan RPG. Sementara itu Kencur ingin mengeliminasi Romeo, tapi dia menyuruh pasukannya untuk mempersiapkan mobil. Karena pasukan Amrik sudah datang di perbatasan. Lalu Shin berpindah kepada Juliet yang ingin membasmi mereka semua. Tapi dia melihat Romeo yang ada di sana, lalu mengarahkan RPG itu ke atas menara gereja yang membuat loncengnya jatuh menimpa prajurit Kencur. Lalu istri pendeta yang melihat cintanya telah pindah alam, dia pun ngamuk lalu memepeng semua prajurit Kencur. Istri pendeta pun maju, lalu Kencur tiba-tiba muncul dan menyekiknya. Tapi istri pendeta ini GGWP, dia menggunakan pisau yang membuat Kencur mules ekstrim. Istri pendeta mati karena kena tembak oleh pasukan Kencur. Juliet pun ngamuk lalu menggunakan trik sampai prajurit itu pun koit. Juliet dan Romeo mengira sudah selesai, tapi Kencur masih hidup. Karena dia nggak beli baju lebaran tapi beli rompi anti peluru. Lalu Juliet yang kalah mekanik dia dicekik oleh Kencur, tapi Romeo berusaha untuk membantu Juliet dan berhasil mengeplak kepala Kencur menggunakan emas batangan. Lalu ini yang terjadi. Kencur pun tewas karena mengkokop emas batangan. Romeo dan Juliet pun pergi. Oh, ada prajurit cemen yang ngumpet di lonceng. Prajurit itu keluar setelah Romeo dan Juliet pergi. Lalu dia merasa bakal hidup mewah dengan emas-emas yang berserakan, tapi istri wali kota masih hidup dan menembak prajurit itu. Romeo dan Juliet mendengar suara tembakan itu. Mereka ingin cepat-cepat pergi dari sana. Lalu istri wali kota yang bahagia karena dia mendapatkan emasnya. Tapi tiba-tiba dia ditembak oleh pasukan Amrik. Lalu pasukan Amrik pun mengambil emasnya. Lalu kita melihatkan Romeo dan Juliet bertemu dengan anaknya Romeo. Selamat ending yang sangat plot twist ditimpa plot twist.